Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Bahwa hari kenapa hari ini tidak masuk? Izin ya. Semoga kedepannya minggu depan Wahari bisa masuk dan mengikuti pelajaran di dalam kelas kita ya. Kita doakan bersama-sama. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang masalah lingkungan akibat faktor manusia dalam pelajaran IPAS semester 2. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Yaitu yang pertama, kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama, semua murid belajar dengan tertib, disiplin, sopan, dan baik. Yang terakhir, aktif dalam pembelajaran, yaitu aktif menyampaikan pendapat maupun memberikan pernyataan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis permasalahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah rumah besar tempat semua makhluk hidup tinggal, saling bergantung satu sama lain. Ada dua komponen lingkungan. Yang pertama apa? Ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Komponen hidup. Ya, contohnya seperti makhluk hidup. Ada makhluk hidup itu terdiri dari apa? Ada hewan, binatang, tumbuhan, manusia. Kemudian ada abiotik. Abiotik itu apa? Ada batu, air, matahari, cahaya, tanah, udara, dan sebagainya. Dua komponen ini saling mempengaruhi. Jika ada makhluk hidup tetapi tidak ada air, apakah makhluk hidup bisa hidup? Tidak. Ya. Apabila cahaya tidak ada, apakah tumbuhan bisa bertumbuh? Tidak. Maka dari itu, komponen abiotik dan biotik ini saling berkaitan. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Apa saja aktivitas manusia yang merusak lingkungan? Yang di sini, yang pertama adalah sampah berserakan, yang membuang sampah sembarangan. Contohnya sampah plastik, ya. Ketika kita buang ke air, maka air itu akan tercemari oleh sampah plastik tersebut. Sedangkan di dalam air kita tahu bahwa banyak terdapat makhluk hidup. Contohnya apa? Ikan. Selain ikan apa? Kepiting. Lain kepiting apa lagi? Angkat tangan caranya. Anjing. Anjing. Di dalam air. Oh ya. Anjing laut ya boleh. Ya, yang di laut. Ya. Ya setia. Kura-kura boleh. Ya Ralit. Singa laut boleh. Arjuna. Paus boleh. Nadine apa? Ubur-ubur boleh. Ini dulu. Hiu boleh. Dinda. Ikan nemo. Ya. Cindy. Aura. Lumba-lumba dan sebagainya jenisnya ya. Ketika sampah banyak di dalam sungai tersebut, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di air. Kemudian yang kedua adalah penebangan pohon secara sembarangan atau menebang pohon secara liar. Apa yang dampaknya bagi kehidupan kita? Kita tahu bahwa pohon itu adalah sumber oksigen, sumber kehidupan bagi kita. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen, sedangkan kita menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan, dan kita juga membutuhkan tumbuhan untuk mendapatkan oksigen. Apa yang akan terjadi? Siapa? Ya, Indah. Banjir, bisa saja banjir, ya betul. Kalau terjadi penebangan pohon, selain pencemaran udara, ternyata pohon juga sangat penting bagi kehidupan tanah. Jadi pohon itu sebagaimana kita ketahui bahwa akar-akarnya itu bisa menahan tanah dan menyimpan air. Jadi kalau pohon ditebang
sembarangan dan menjadi betul, maka persediaan air kita akan menjadi kurang. Air bersih ya, bukan air yang ada di sungai. Ketiga adalah limbah pabrik ke sungai. Ya, biasanya pabrik-pabrik itu untuk membuat sebuah barang dia menggunakan zat kimia. Nah, zat kimia itu akan dibuang limbahnya ke sungai. Apa yang akan terjadi? Tentunya zat kimia itu akan mempengaruhi ikan yang ada di sungai. Bukan hanya ikan, tetapi tumbuh-tumbuhan yang ada di sana juga menyerap air yang ada di sungai, sehingga bisa mempengaruhi. Jangka panjangnya apa? Kualitas hidup menurun. Lingkungan yang kotor, tercemar akan membuat kita mudah terserang penyakit. Air bersih menjadi sulit didapat dan udara tidak lagi sesehat untuk dihirup setiap hari. Kalau kita tidak jaga lingkungan kita pada saat ini, apa yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita ke depan? Kalau kita menghabiskan semua sumber daya yang ada sekarang, kita tebang semua pohon yang ada sekarang, maka yang ditemukan anak cucu kita ke depannya adalah kegersangan. Seperti ini, sumber air itu menjadi sedikit, kemudian kualitas hidup menurun, ekosistemnya rusak, hewan-hewannya banyak yang punah. Sekarang saja sudah ada beberapa jenis hewan yang punah. Kenapa bisa punah? Karena ekosistemnya terganggu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silakan kita simak videonya tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi penuh asap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk kita bahas. Yang ditanya kemarin, Dev. Jadi, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami bagi bumi. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun, ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun, dan berbahaya buat hewan laut. Gak cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar, kita ikut makan plastik. Kita masih bisa menyelamatkan bumi kita, mulai dari hal kecil seperti mengurangi plastik, menghemat listrik, dan naik transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan, karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Dari video tadi, apa yang bisa kita dapat dari bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi seperti yang tidak kita ingin. Silakan Ralin. Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Ya. Jangan membuang sampah di sungai. Ajuna. Mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik. Kalian akan melakukan observasi sederhana di lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah tersebut yang bisa berdampak tidak baik untuk lingkungan kita dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan KPD. Dan di sini Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi nanti kalian melakukan observasi dulu di lingkungan sekolah. Jadi tugasnya di sini adalah
LKPD-nya, tulis nama kelompoknya. Kemudian tugasnya adalah membuat poster. Ya. Di sini sudah ada Pak Guru siapkan modelnya, tapi tinggal ditambahkan kata-kata, kemudian ditambahkan ilustrasi gambar-gambar. Ya, sesuai dengan ya kalian lihat di lingkungan sekolah. Pak Guru akan berikan sebuah LKPD. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, ada pertanyaan sebelumnya ya. Jadi sekarang setelah ini boleh observasi keluar kelas ya. Cari tempat yang kiranya berkaitan dengan materi kita, yaitu pencemaran lingkungan akibat pergaulan manusia ya. Kira-kira silakan dianalisis di luar, silakan dianalisis di luar, kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan apa yang kalian lakukan di luar kelas. Silakan kita mulai. Tujuan observasi itu adalah memperhatikan lingkungan di sekitar setiap hari. Adakah sampah di lingkungan sekolah? Apakah ada sampah yang berserakan? Adakah pohon yang ditebang? Amati catatan dan bisa diperbaiki. Apa yang bisa diperbaiki di lingkungan sekolah? Ya. Apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan? Yang pertama, selalu buang sampah pada tempatnya. Ikuti kegiatan menanam pohon, kemudian hemat menggunakan air. Air itu juga jangan berlebihan digunakan. Dan ajak teman atau keluarga untuk peduli terhadap lingkungan. Sekarang kita masuk kepada refleksinya. Refleksi kita adalah dengan melengkapi kalimat. Dulu saya pikir, sekarang saya sadar. Pak Guru akan memberikan sebuah kertas kecil. Kalian akan tulis, dulu saya pikir, sekarang saya sadar ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga lingkungan kita. Nah, cukup untuk hari ini pembelajaran kita. Tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi.